Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Etnomatematika dan Sains. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa saya akan memberikan jawaban dengan singkat karena batas waktu menggunakan Bandicam adalah maksimal 10 menit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nilu Intan Cahyani Putri Semara Indra dengan NIM 25530110003 dari Prodi Kimia Terapa. Pada jawaban pertama, mengenai tata ruang desa, mengenai simetri aksial, satuan tradisional, efek Venturi, dan pola linier desa, di mana menggunakan simetri aksial dengan menunjukkan pola linier utama seperti utara-selatan yang berfungsi sebagai sumbu simetri untuk membagi desa secara seimbang, menggunakan efek Venturi untuk menciptakan sirkulasi udara alami dan pencahayaan optimal. Kemudian menggunakan satuan tradisional dalam perencanaan ruang dan bangunan adat. Pada ini juga diciptakan pola linier desa yang dapat mendukung fungsi sosial, ritual, dan keseimbangan ekologis kawasan desa. Kemudian jawaban 2 pada subak. Pada proporsi dan rasio, sistem tek-tek menggunakan rasio proporsional 1:2:3 dalam pembagian air irigasi sawah secara adil dan merata antar petani, yang dimana ini dapat menciptakan keseimbangan ekosistem dan menggunakan prinsip hidrodinamika seperti I sama dengan A dikali V. I adalah debit, A adalah luas penampang, dan V adalah kecepatan aliran. Yang ketiga adalah songket, yakni geometri transformasi kain. Motif kain songket menerapkan transformasi geometri seperti refleksi, translasi, rotasi, dan pola freeze, yang dimana dapat membentuk struktur visual simetris dan berulang secara algoritma, di mana struktur benang ini dapat menghubungkan tradisi tenun dengan prinsip matematika dan sains modern. Jawaban keempat, anyaman bambu segi enam. Menggunakan teselasi heksagon sehingga distribusi beban merata dan optimasi strukturalnya dapat dilihat pada bentuk yang efisien dalam alam, seperti sarang lebah, sel tumbuhan, dan anyaman bambu. Kemudian perbandingan kelilingnya dengan persegi, di mana segi 6 terbukti lebih hemat bahan dibandingkan persegi. Pada jawaban kelima, navigasi tradisional menggunakan siklus sinedik bulan selama 29,5 hari untuk menentukan waktu melaut dan memprediksi pasang surut air laut. Kemudian, vektor angin dan teknologi modern dalam meteorologi tradisional diintegrasikan dengan teknologi GIS dan IOT untuk validasi dan akurasi data navigasi. Selanjutnya, geometri Banten. Lingkaran untuk mencerminkan siklus kehidupan yang tak berujung dalam filosofi Hindu-Bali yang melambangkan ketakterhinggaan. Segitiga mewakili stabilitas struktural dan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, samanya, dan alam semesta. Persegi merepresentasikan empat arah mata angin seperti KJ Kelor Kangin Kawo sebagai simbol keseimbangan kosmologi. Hal ini memperlihatkan keseimbangan dinamis dalam susunan geometris Banten. Selanjutnya, jawaban ketujuh mengenai kalender Pawukon Bali. Terdiri atas aritmatika modulo, yakni siklus 210 hari berbasis permutasi dan aritmatika. Ini juga terdiri atas struktur siklus ware yang terdiri atas ekaware hingga dasaware. Kalender Pawukon Bali disebut juga dengan Pawukon ini mempunyai kelebihan yakni adaptif untuk ritme tanam lokal dan penentuan dewasa ayu, dan kekurangannya adalah tidak dapat mempertimbangkan iklim global atau perlu validasi dengan data meteorologi modern. Kemudian jawaban ke-8 yakni lumbung padi. Lumbung padi atau geometri dan termodinamika tradisional. Lumbung padi tradisional menggabungkan bentuk geometri prisma dan piramida sehingga menciptakan struktur yang optimal untuk sirkulasi udara dan pengendalian kelembapan melalui prinsip termodinamika. Dengan desain ini dapat membantu untuk mencegah pertumbuhan jamur pada biji padi sehingga dapat menciptakan teknologi penyimpanan pangan tradisional yang baik. Selanjutnya, jawaban ke-9, pranata dan mangsa atau indikator musim. Validitas empirisnya adalah pengenalan pola mikrolimat dan respon tanaman sebagai indikator musim berbasis kearifan lokal pranata mangsa. Metode ilmiahnya adalah hipotesis, eksperimen dengan data BMKG, dan korelasi statistik
pola tanaman terhadap perubahan musim. Jawaban 10, transformasi geometri. Translasi pada motif patra untuk menciptakan pola kontinu yang memanjang panjang bidang ukiran secara sistematis, refleksi pada motif kalaria untuk menghasilkan simetri cermin yang mencerminkan keseimbangan kosmologi dalam budaya Bali. Selanjutnya, rotasi dan dilatasi. Motif sulur menggabungkan rotasi dan dilatasi untuk menghasilkan pola spiral organik yang tumbuh dan berkembang secara proporsional. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga dapat menjaga pula nilai estetika pada ukiran. Jawaban 11, pewarna alami pada etnosains dan kimia tenun. Metabolit sekunder tanaman berperan sebagai sumber pewarna alami. Misalnya, tarum menghasilkan warna biru melalui senyawa indigo. Proses ekstraksi menggunakan metode solid liquid extraction. Mordan dapat membentuk kompleksasi kimia dengan serat kain untuk memperkuat ikatan warna, sehingga menghasilkan variasi warna kain tenun yang kaya dan tahan lama. Pada jawaban 12, produksi garam tradisional dibuat dengan permodelan linear berpola dengan rumus P sama dengan K kali A kali I kali T. P adalah estimasi hasil produksi garam, A adalah luas ladang, I intensitas, dan T adalah waktu penjemuran. Menggunakan termodinamika untuk memutus ikatan antar molekul air sehingga berubah dari fase cair ke gas. Selanjutnya adalah orientasi bangunan tradisional. Menggunakan sistem aksis kajak laut dari gunung laut dan kangen kau dari matahari terbit dan terbenam yang dikenal dengan nama Sange Mandala. Kemudian, optimasi termal digunakan untuk menjaga sirkulasi termal, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni. Selanjutnya, pada jawaban ke-14, strategi pembelajaran berbasis etnomatematika. Kegiatannya adalah mengajak siswa untuk mengukur bangunan tradisional Bali seperti komponen Bali Kumpu atau gedong. Tahapannya, siswa mengidentifikasi geometri bangunan, kemudian siswa mengukur dimensi nyata menggunakan pelari, penggaris, dan menghitung luas permukaan serta volumenya menggunakan rumus matematika modern. Kelebihannya, pembelajaran menjadi kontekstual, konkret, dan bermakna. Tantangannya, membutuhkan waktu ekstra di luar kelas dan keterbatasan referensi sehingga memerlukan pelatihan bagi guru. Yang terakhir adalah analisis integrasi kurikulum etnomatematika dan etnosains. Manfaatnya dapat meningkatkan retensi dan relevansi belajar bagi siswa, menanamkan karakter sosiokultural untuk menumbuhkan rasa bangga dan kesadaran untuk melestarikan kearifan lokal. Bagaimana dengan kendalanya? Yang pertama adalah standarisasi evaluasi. Sulit untuk menyelaraskan materi berbasis budaya ke dalam materi nasional standar. Kemudian, kompetensi guru. Kurangnya kesiapan dan pemahaman guru lintas generasi dapat menghambat pembelajaran berbasis etnomatematika dan etnosains. Lalu, bagaimana strateginya? Adalah dengan mengembangkan modul digital, menyediakan bank data digital mengenai aset kearifan lokal yang sudah terbedah matematika dan sainsnya untuk memudahkan akses guru di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan terima kasih.